Halo Sobat IKAPI, ketemu lagi dalam YouTube channel IKAPI bersama saya Putri. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai pajak daerah. Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan merupakan pajak daerah yang pemanfaatan dan pemungutannya oleh pemerintah daerah masing-masing. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa pajak yang tertera dalam struk saat membeli makan atau minum di restoran maupun kafe dinilai sebagai pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak yang muncul pada setiap struk pembelian makanan atau minuman itu bukanlah PPN, melainkan pajak restoran atau pajak bangunan 1 atau PB1. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD. Pajak restoran masuk dalam kategori pajak daerah, tepatnya pajak kabupaten atau kota, yang mendefinisikan perpajakan restoran sebagai pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Lalu, apa perbedaan PPN dan PB1? Meski pemajakannya sama-sama dari transaksi jual-beli, namun yang jadi pembeda dari PPN dan PB1 atau pajak restoran yakni dari segi pemungutan pajaknya. Jika PPN itu dipungut oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan pajak restoran atau PB1 dipungut oleh pemerintah daerah atau Pemda. Ketahui, siapa sebenarnya yang menanggung pajak restoran PB1 dan apa saja yang menjadi objek atau dikenakan pajak restoran ini, maupun pihak yang hanya ditugaskan untuk menyetorkan pajak PB1 dari pembeli ke negara atau kas daerah. Objek pajak restoran PB1 sesuai dengan pasal 37 ayat 1 dan 2 Undang-Undang PDRD, yang menjadi objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dari pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain atau dibawa pulang. Yang kedua, subjek pajak restoran PB1. Subjek pajak restoran artinya subjek yang dikenakan atau dipungut PB1, yaitu pembeli dari layanan yang disediakan oleh restoran tersebut. Jadi PB1 ini sebetulnya tidak dibebankan kepada pemilik resto, akan tetapi dikenakan pada pembeli atau konsumennya. Pembeli makanan atau minuman membayarkan PB1 bersamaan pada saat melakukan pembayaran karena perpajakan restoran tersebut sudah tertera dalam struk pembelian. Apa yang dimaksud wajib pajak PB1 atau wajib pajak PB1 restoran? Wajib pajak restoran artinya wajib pajak yang harus memungut dari pembeli dan menyetorkan pajak PB1 restoran tersebut ke kas negara. WP PB1 ini merupakan pemilik atau yang menjalankan kegiatan dari usaha restoran tersebut. Jadi dalam hal ini sebenarnya pemilik restoran tidak menanggung beban PB1 ini, akan tetapi hanya sebagai pengantara yang menyetorkan pajak PB1 yang telah dibayar oleh konsumennya. Namun tidak semua restoran memiliki kewajiban menyetorkan PB1. Ada kriteria tertentu bagi restoran yang tidak wajib membayar pajak restoran. Masing-masing daerah menetapkan sendiri besar pendapatan yang tidak memiliki kewajiban membayar pajak restoran. Contohnya untuk DKI Jakarta menetapkan bagi restoran yang memiliki pendapatan tidak lebih dari 200 juta per tahun tidak termasuk objek PB1. PB1 dikenakan kepada restoran akan diterapkan setelah biaya pelayanan yang juga dibebankan kepada konsumen. Dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang PDRD ditegaskan bahwa batas maksimum tarif pajak restoran sebesar 10%. Undang-Undang PDRD memberikan kewenangan setiap pemerintah daerah untuk menentukan besar tarif PB1 di wilayahnya. Tak heran jika di setiap kabupaten atau kota bisa saja besar tarif PB1 berbeda-beda. Namun besar tarif pajak restoran itu tidak boleh melebihi batas tarif PB1 yang ditetapkan dalam Undang-Undang PDRD. Tapi kebanyakan kabupaten atau kota menetapkan tarif maksimal untuk PB1 sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang PDRD tersebut. Meski ada juga daerah yang menerapkan tarif lebih rendah. Antara pajak restoran atau service tax dengan service charge atau biaya layanan itu berbeda. Meski keduanya terkesan hampir serupa, memang tidak semua restoran mengenakan biaya layanan. Perlu diingat bahwa antara pajak restoran PB1 itu berbeda dengan biaya layanan. Jika service tax atau pajak restoran itu pajak yang sudah ditetapkan pemerintah, sedangkan service charge adalah biaya yang ditetapkan oleh restoran. Biaya layanan ini murni hanya dilakukan oleh masing-masing restoran
yang membebankan biaya atas layanan yang diberikan tapi di luar dari PB1. Karena biaya layanan ini tidak masuk dalam pungutan pajak tapi masuk dalam kas restoran yang bersangkutan. Tarif service charge ini juga ditentukan oleh masing-masing restoran, namun biasanya tidak sama atau lebih rendah dibanding PB1, yakni sekira 5% atau 7%, bahkan ada juga yang mencapai 10%. DPP pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh resto tersebut. Jumlah pembayaran itu biasanya termasuk biaya layanan atau service charge yang biasanya dikenakan oleh restoran. Jadi angka DPP ini diperoleh setelah mengalihkan antara jumlah harga dari item yang dibeli dengan tarif service charge. Rumus pajak restoran PB1, DPP dikali tarif pajak restoran. Pajak hotel dan restoran maupun hiburan merupakan pajak yang sifatnya self-assessment, yakni wajib pajak menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan pajak terutang serta membayarkan sendiri pajaknya. PB1 atau pajak hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat usaha tersebut berada atau berlokasi. Masa pajak dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan PB1 dan pajak hotel yang terutang dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan kalender. Perlu diketahui, pemerintah kabupaten atau kota juga punya kewenangan menetapkan tata cara pemungutan, pelaporan, pembayaran, dan pemberian insentif PB1 maupun pajak hotel dan hiburan ini. Wajib pajak harus menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah atau SPTPD ke pemerintah daerah setempat. Pelaporan pajak PB1 restoran dan hotel maupun hiburan ini juga dilakukan di kantor Dispenda, Bapenda Kodia, kabupaten, provinsi, tempat domisili usaha, sama seperti pada waktu pembayaran atau penyetoran PB1, hotel dan hiburan. SPTPD ini berisi data omset penerimaan bruto dan lampiran rekapitulasi omset penerimaan. Pelaporan pajak restoran, hiburan, dan pajak hotel paling lambat 15 hari setelah berakhirnya masa pajak. Wajib pajak yang tidak menyampaikan atau terlambat melaporkan SPTPD akan ditetapkan pajak terutangnya secara jabatan. Itu tadi informasi seputar pajak daerah. Mari kita selalu dukung upaya pemerintah untuk memajukan perekonomian di bidang perpajakan dengan terus mendukung segala upaya pemerintah dari sisi perpajakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan tetap stay tune untuk video IKP lainnya. Salam IKP!